Banyak orang itu yang gue sering lihat itu problemnya kebanyakan duduk lupa berdiri, tuh nanti ada problem di hip, lower back pain, shoulder karena banyak begini gitu-gitu. Sama gue. Kenapa lo yang ketawa kan? Nggak ngerti Beb, soalnya ini udah lama banget udah gak ketemu ya. Asli. Setahun lebih dari sebelum hamil punya hamil bahkan sebelum hamil bukan punya anak lagi, tiba-tiba udah ada anak yang lucu udah banget. Anak yang umur 6 bulan kan. Oh my god, apa kabar? Baik. Thank you so much for coming last minute. I'm so grateful. Malah nggak dekat ya? Untungnya dekat 10 menit sampai. Untungnya dekat. Nanti kalau misalnya ada panggilan ini dipanggil anaknya, gampang ya, tinggal kopro. Untung 10 menit doang. Jadi Afin ini kita, sedikit story buat pemirsa. Kita tuh dulu nggak sengaja. Gue nggak sengaja ketemu karena dulu sempet tinggal di satu area bareng. Betul. Di Kemang. Terus suka ketemu kalau lagi bawain jalan anjing kan. Benar. Apalagi waktu itu pandemi kan. Jadi hiburannya ada jalan bawa anjing keliling compound aja kan. That's the excuse to go out adalah buat jalanin anjing. Kalau nggak ada lagi kegiatan ya. Iya, it was so funny. But okay, jadi Afin ini adalah pertama personal trainer, but also what else do you do? Like when you introduce yourself sama orang, beside personal trainer, what would you say to others as well? I would say, personal trainer, a coach lah ya. So it's not only fitness trainer, but also nutritionist. Dan juga I can teach you like about lifestyle. I see. Okay. Gitu. Nah ini yang mana ini cocok banget sama topik holistically karena when we talk about health ini nggak cuma soal makan salad karena kayaknya banyak misconception tentang sehat itu adalah boring, makannya salad mulu padahal kayak no, you can eat yummy steak and it's still healthy misalnya gitu. And it's not always boring or like suffering, but you can actually make it wholesome and healthy and fun, and that's why I feel like when I see you on your social media as well, lo kayak ngebuat rutinitas lo itu sesuatu yang menyenangkan gitu, and I feel like there's a lot of gems there that I want to like extract supaya orang-orang bisa dengar juga. So the first thing that I want to talk about actually sebelum ngomongin soal si bagian health wise-nya, tapi ngomongin soal cerita hidup lo sendiri. Karena kan tadi sebelum tapping aku maksudnya kita udah ngobrolin dan I already heard your story about gimana dulu itu justru you did a completely different path soal karir. And that's I think something that I also want to highlight, yaitu tentang career change, yang mana banyak orang kalau kita ngomongin soal kesehatan, ujung-ujungnya tuh menariknya adalah soal stres di kerjaan ya. Apalagi kalau misalnya stres di kantor itu banyak banget ada yang langsung jadi migrain, jadi jadi ngefek yang lain-lainnya. And I feel like highlighting about your career change dulu gimana dan sekarang gimana, I think that also can be inspiring for others. Can you tell us a little bit about what did you do before and then what brought you to this path? si karir yang lo kerjain sekarang ini. Oke. Dulu itu gue selama 14 tahun menghabiskan waktu gue di dunia marketing, brand manager di perusahaan FMCG lokal maupun multinasional. Gitu. Itu 14 tahun sampai akhirnya tahun 2018 memutuskan pindah karir. Reason being karena lumayan burnout dari marketing itu. Karena ya FMCG of course the pace need to be very fast kan. Gitu. Jadi namanya juga FMCG kan, fast moving consumer goods. Jadi apapun itu fast pace gitu. Ya, I thought back then my passion was there. Memang my passion was there. Karena kalau nggak nggak melalui itu juga nggak jadi Afin yang sekarang kan, gitu. And then mulai burn out dengan segala macam, of course stres, begadang dan kayak gitu-gitu. Lalu dari dari Oktober udah mulai deket sama sekarang mantan pacar yang jadi suami. Lalu diingatkan gitu, lu kerja gila banget sih gitu. Dia bilang bahasa dia bule bisa ngomong elo ya? Elo. Kasarnya gitu ya. Gitu. Terus intinya dia bilang yang paling cukup kerekam di gue adalah dia bilang I would rather to have you alive rather than to have you die. Gitu. Karena dia ngeliat gue kerja gila banget gitu, begadang, nggak pulang segala macem tuh udah makanan sehari-hari gitu. Makanya akhirnya memutuskan untuk ganti karir.
Nah pada saat waktu itu pas lagi 2016 lah gue memulai olahraga ini, CrossFit sih at that time yang bikin gue suka dan jatuh cinta. Lalu yang akhir kepikiran untuk switch karir itu ke fitness trainer adalah CrossFit gitu. Karena di olahraga inilah yang gue bisa, yang gue enjoy, gue nggak harus ada temen gue bareng olahraga bareng, gue akan voluntarily, gue nggak ada temennya ya udah datang aja olahraga sendiri aja, bodo amat, ntar juga ketemu sama orang gitu. Jadi inilah yang bisa buat gue awet gitu, yang gue menjadi pada saat itu mah cetek ya Bo gitu, wow badan gue bentuknya berubah gara-gara olahraga ini gitu kan. Gitu, jadi ya udah mulai suka segala macam, lalu memutuskan untuk mendalami lebih jauh, akhirnya ngambil certification, berubah deh karirnya. Wow. Oke, now ngomongnya gampang ya, kayak berubah deh karirnya, padahal kan sebenarnya ganti karir tuh bahkan di bidang yang sama aja nggak mudah ya. And then in your case you change a completely different career, yang mana kayak you start from scratch, dari mulai kayak kliennya lah, dari mulai how to build my confidence to talk with the client. Kalau dulu kan ngomongnya gini di corporate environment, sekarang kayak gini. What would you say the biggest challenge dari mulai dari perubahan karir ini, and how you deal with that? Karena gue yakin pasti ada yang nonton that feel like gila gue tuh sebenarnya pengen banget nih keluar dari corporate misalnya dan bergerak di bidang ini yang mana I'm passionate about it. What would you say to your younger self saat lo ngerasa ada doubt itu, saat ada kesulitan, saat ngalamin si career change ini? Perdebatan mental sih wah pasti ada ya, di batin gitu pasti ada. Gimana ya, lu udah meniti karir dari fresh graduate sampai level manajerial, tiba-tiba lu mau switch karir, kasarnya lu akan mulai dari fresh graduate lagi dong di bidang yang baru. Apalagi gitu. Di Jakarta, Beb. Jakarta mahal soalnya, semua pakai duit di sini. Iya, nah itu pasti ada banget gitu, pasti ada banget. Tapi terus gue percaya lah ya, maksudnya dengan niat yang baik gitu, emang niat berkarir di sini bisa sih ada jalannya. Cuma memang yang harus lo relakan adalah yaitu dari segi income lu akan drop banget gitu, dan lo mulai dari fresh graduate lagi. Gue nggak tiba-tiba jadi personal trainer, gue ngajar grup kelas dulu gitu, ngajar grup kelas karena kan people don't know you. Jadi lo harus mulai dari grup kelas dong. Jadi sampai lo tahu, orang tahu orang bisa ngelihat oh ini orang bisa segala macam, and then baru bisa ke personal trainer. Kalau enggak ya siapa mau datang ke lu, kan nobody know you gitu. Jadi itu emang harus dijalanin gitu ibaratnya. Memang ketika aku memutuskan pindah karir, pada saat itu aku belum menikah kan, dan kebetulan memang aku tidak ada tanggungan gitu, nggak ada istilahnya KPR atau apa segala macam, ataupun kredit misalnya mobil gitu atau kendaraan bermotor. Nggak ada pinjol juga ya? Nggak ada pinjol. Terus juga kebetulan orang tua juga mereka nggak harus aku support gitu. Jadi memang untuk pindah ya ada tabungan ya paling nggak bisa untuk sendiri gitu. Itu yang agak memudahkan pindahnya ya, karena nggak ada buntutnya gitu. Ya mungkin kalau buat teman-teman yang memang mau pindah, dipikirkan sampai kesananya gitu. Lu siap nggak? Terus juga omongan ya orang, hah lu gila ninggalin itu semua mulai baru lagi gitu. Nggak gampang. Agree. Ya kan? Apalagi kita yang hidup dengan society di Asia, di Indonesia ya, Beb. Ya kan gitu. Nggak gampang kan gitu. Itu mesti dipertimbangkan sih, omongan dari ini gimana, how to tackle gitu. Tapi kalau as long as you're happy and you think you can do it, ya udah jalanin aja gitu. Tapi jangan lupa pertimbangan itu realistis ya gitu. Jangan lupa itu yang masalah itu dipertimbangkan juga gitu. Perfect. So I want to highlight tentang kayak beberapa tips career change buat teman-teman. Yang pertama adalah make sure bahwa, apalagi karena harga yang dibayarnya tinggi kan, maksudnya harga itu kan kayak berarti you letting go of this pot of gold yang selama ini lo kayak dependent on this gitu kan. Yang pertama, so make sure you actually really passionate about it and know that ya ini akan challenging juga. Just because you love it doesn't mean gak akan challenging. Pasti ada challenge juga gitu. And then of course dengan adanya perubahan ini, make sure kayak in the way you create safety net. Dalam konteks lo mungkin kayak sesimpel gue nggak ada tanggungan, jadi kalau misalnya gue nggak dapat gaji yang kayak sebelumnya, gue masih bisa survive. And then I think you mentioned something about you have like
fund, like emergency fund lah, kalau zaman sekarang lah istilahnya, but basically you're saving where I can support myself while I'm building this. And then I think this is such a good tip as well sebelum kita ngomongin si main course yang hari ini, yaitu tentang si career change ini. And you mentioned something about when you're starting, saat memulai karir ini, normal kalau misalnya ya klien nggak sebanyak itu, makanya makanya cari avenue, cara dimana you can bring yourself to as many people as possible, buat orang kenalan, dan buat lo adalah salah satunya ada dengan bikin ngajar di kelas gitu kan. Ngajar di kelas, I start group class gitu. And of course certification, karena ya tetap harus belajar, dan orang juga kayak gue gue kayak make sure like ini orang terpercaya nih dengan si training karena ini. gimana pun juga, apalagi fitness trainer ada liability gitu, mesti hati-hati banget, jangan sampai orang injured gara-gara lu gitu. Bener. Oke. Gitu kan, lu membantu orang, bukan bikin orang cedera. Gitu. Menyelesaikan masalah tanpa masalah ya, kayak pegadaian. Gitu kan. Bener banget. So now let's talk about the fitness itself. Karena kan ada banyak banget nih jenis olahraga. Kayaknya setiap hari ada olahraga yang baru. Kayak kreatif banget nih manusia. Ada ini lagi, ada ini, ada itu. But of course, kalau misalnya semuanya diikutin kan overwhelming. What would you say the most fundamental atau basic part of fitness or exercise yang lo bisa rekomendasiin ke orang, khususnya wanita? Karena as you know, biologically we're different, right? Mau cewek mau olahraga segimanapun, muscle growth-nya nggak akan kayak pria, beda gitu ya. So what would you say generally buat orang kalau misalnya lo bingung, ini olahraga banyak banget, yang paling penting ada prinsipal apa aja sih yang harus di cover dulu nih? Yang buat pertama, cewek. apalagi kalau misal lu belum pernah olahraga, cari lo olahraga yang tadi yang gue bilang, yang lo suka, yang lo nggak harus ada temennya, lo bisa gerak jalan sendiri, nggak harus nunggu temen, agendanya belum tuh sama, gitu, maksudnya tunggu-tungguan gitu, itu bisa dieksplor mana, cari yang suka dulu, itu sebagai entry point juga nggak apa-apa gitu. Terus kalau dibilang mana yang oke buat oke sih, kalau karena gue banyaknya di CrossFit strength. Di strength and conditioning ya, pastinya di strength utamanya. Kenapa? Karena pentingnya buat gue bikin otot itu investasi masa depan, Bo. Agree. Gitu. Kenapa bikin otot itu investasi masa depan? Karena pasti kita semua akan tua. Ketika akan tua, namanya tulang-tulang fungsi akan maksudnya bone density akan kurang. It will be good kalau lo bisa support dengan otot di sekitarnya, jadi tulang lo nggak kerja sendirian. Your joint itu juga ada yang support, which is your muscle. Lagian olahraga kayak strength itu juga also good for your bone density and also joint. Gitu. Cuma ya itu tiap orang beda-beda maunya gimana, tapi if I must suggest tuh itu gitu. Dan strength training tuh nggak harus dimulai langsung hardcore gimana-gimana. You can start from low intensity dulu gitu, yang weightnya kecil-kecil dulu, nggak apa-apa gitu. Atau bisa juga pakai body weight. Bisa juga gitu, body weight juga bisa to some point. Ada beberapa body weight yang berat ya, pull up berat, push up berat, Agree. ya kan? Sampai sekarang jadi belum bisa pull up. jangan dikira kalau body weight tuh semua mudah, enggak. Beberapa body weight juga ada yang berat gitu. Tapi maksudnya yang penting gerak dulu sih. Gitu, apalagi sebagai warga Jakarta, kita itu banyak sedentary ya, Bo. Memang Jakarta not walkable city, ya kan? Ya, polusi, mungkin juga trotoarnya nggak ada, gitu-gitu kan. Jadi untuk get you moving first gitu, itu can be a good start gitu. Karena kita sebagai manusia emang baiknya bergerak ya, gitu. Manusia itu kan memang harusnya baiknya bergerak. Agree. Makanya gue baca di mana, pokoknya ada satu studi yang bilang kalau kita kebanyakan duduk, it's actually shortening the lifespan. It's actually not good also from your for your posture sih. Agree. Gitu. Kalau lo duduk terus, you spend a lot of time, biasanya yang what I see a lot of people itu di hipnya itu shorten, memendek, karena duduk kan. Benar. Gitu, banyak juga yang kena justru lower back pain. Benar, makanya kenapa sekarang, bukan sekarang sih, dari dulu sebenarnya ada banyak alternatif buat daripada duduk kerja, bisa on the standing table, right? Makanya gue actually as you say that, kan gue obviously kebanyakan kerjanya di laptop, which mostly sitting. Terus kalau gue punya kayak nggak pakai
punya bar, tapi gue nggak mau bilang pull upper karena kagak dipakai buat pull up, kagak bisa Beb. So it's just like hanging bar. Pokoknya setiap gue kelamaan duduk, gue hanging, terus kayak literally dari mulai kayak awalnya kakinya kagak apa namanya ke tanah, ke lantai, lama-lama kayak is actually like selain kayak cracking emang kedengaran di backnya, tapi emang kayak is actually lengthening, so it actually feels really good. So summarizing what you say just now is that kalau misalnya mau mulai bingung dari mana karena banyak banget, dimulai dari apa yang lo bisa kerjain sendiri dan lo seneng. Iya. Dan yang kedua, as much as start everywhere at the same time. Iya. Karena menua itu pasti ya, semua orang pasti akan menua. As much as possible, at some point do some form of like strength and conditioning. Karena itu bakal strengthnya, karena itu building muscle and building the bone density yang mana setiap orang tua gitu. Betul, dan gak usah khawatir perempuan susah kok bikin otot. Kalau khawatir nanti gue nggak mau jadi kayak Adera misalnya. Gak mau jadi segede gitu, nggak gitu juga. Masalahnya adalah beda ya fisiologi kita perempuan sama laki-laki. Perempuan itu punyanya estrogen dibandingin laki-laki yang dominan testosteron gitu. Jadi untuk perempuan untuk bikin otot itu sulit sekali gitu. Tapi hilangnya cepat ya Bebe? Sedih. Cepat. Dia masalahnya bikin otot itu otot sama lemak itu berbanding terbalik. Bikin otot susah, hilangnya gampang. Bikin lemak gampang, hilanginnya susah. Bener. Ada yang cuma ngeliat air doang naik soalnya. Gitu, jadinya emang kerja keras gitu, emang susah bikin otot. 4, maksudnya yang lo perhatiin tuh 4 bikin otot. 1, pasti your nutrition. Lu nggak bisa makan cuma dikit bikin otot. Terus, what would you recommend actually? Diet-dietan. Kalau lu diet mulu, ya otot lu nggak akan kebentuk. What would you recommend about the type of food that actually will increase muscle? Increase muscle, you need to be in a calorie surplus. Kalau lu diet mulu, nggak akan jadi ototnya. Dan you need to eat your protein. Ini yang gue temuin di beberapa orang, mostly orang Asia, itu susah banget makan protein. Kenapa? Karena kita kan banyak di build-nya around carbs. Oh ya, nasi. Makanan pokok adalah nasi. Bener. Nggak makan nasi, belum makan. Bener. I actually agree. Gue jadi ingat waktu gue kecil, gue makan ayam satu potong, terus nenek gue, Neng udah makan, kan dipanggil Neng ya, Neng udah makan belum? Udah, tadi ayam. Kasih nasi enggak, belum makan lagi. Right? Gitu. Terus suka kelupaan proteinnya. Makan carbs banyak, proteinnya dilupain. Protein mahal juga Beb daripada makan nasi sebagai. Iya juga. Cuma kalau bikin otot nggak ada protein agak sulit tuh, karena protein itu berasal dari kata protos yang utama. Jadi sebenarnya bahasa Yunani. Jadi sebenarnya utama adalah protein. Lu sakit yang bisa bantuin recovery, protein. Lo surgery yang bantuin untuk jaringan-jaringannya, protein. Bikin otot, protein. Lu hamil buat bayinya tumbuh aja, protein. Gitu. Jadi you cannot not eat protein. So that's good. So ada 4 pilar tadi. Yang pertama nutrisi. Eat your protein please. Gitu. Terus kedua istirahat. Tidur itu penting. Percuma lo olahraga setengah mati, percuma lo makan juga kalau lo nggak tidur. Karena tidur itu dimana otot tuh, badan itu repair, dan untuk bikin otot itu adanya ya di tidur. Gitu. Tidur juga bukan sekedar gue tidur kok dari jam 2 pagi sampai jam 10 pagi. Nggak gitu. Karena gue liat lo early. Yes. Early banget, bukan early lagi. Ada yang namanya circadian rhythm. Circadian rhythm itu badan itu biasanya repairing itu dari jam 10 sampai jam 2 pagi. Itu untuk physical. Jam 2 sampai jam 5 itu adalah untuk your mental repair. Jadi kalau nggak beda nih lo tidur jam 9, mulai dari jam 9 sama lo mulai dari jam 2 pagi, it's two different story. Agree. Jadi memang gue tuh tidur tertib banget, Bo. Jam 8 bukan? Yes. Agak gila sih jam 8. Baby gue itu udah naik ke kamar itu setengah 8, jam 8 udah tidur. Bentar, berarti lo tidur makan jam berapa? Kalau tidur jam segitu? Jam 6, setengah 6 gue udah dinner. Berarti lo nggak ada kayak misalnya orang kayak Vin makan di luar, dinner di luar? Gue keluar cuma hari Sabtu biasanya. Oh, lo udah jadwalin pokoknya seminggu. This is the one that I can like. Yes. Kenapa? Karena gue itu Senin sampai Jumat itu ngajar udah mulai pagi jam 6. Gue udah kerja. Wow. Jadi gue bisa keluar malam.
Tapi this is just me ya, karena I'm very like discipline and routine gitu. Gue keluar malam itu biasanya Jumat malam atau Sabtu malam. Jadi besoknya karena besoknya gak ada klien. Berarti lo bangun biasanya jam berapa? 4:30. Wow. Terus lo itu sebelum lo ada klien nih, berarti lo juga latihan juga sebelum itu? Kalau misalnya gue mulai jam 6 itu enggak. Got it. Tapi kalau biasanya kan gue ngajar tuh 3 atau 4, habis itu gue latihan. I see. Gitu. Gue mau nambahin juga soal tadi circadian rhythm. Kalau di Ayurveda tuh ada istilahnya dinacharya or basically our daily routine, which same with circadian rhythm, dimana itu align sama si posisi matahari kan. Exactly is. Bener banget. Just you need to respect that. Gitu. Cycle-nya jangan dibalik-balik. Bener. Unless pekerjaan lo memang frontliner. Contohnya dokter, polisi, satpam, pemadam kebakaran, dimana lu mesti kerja shift ya. It's lain cerita gitu. Tapi kalau lu kerja biasa aja, atau kalau lo kerja di FMCG, berarti pertanyaannya, do I want to have this lifestyle forever? If you want, some people love it. Gitu. Kalau for me ternyata I thought I loved it gitu, tapi ternyata gue lebih happy yang sekarang gitu loh, dengan work life balance gitu. Gue masih bisa take care of my body gitu, take care of myself gitu. Karena gue percaya if you respect your body will give more. Gitu, work with them, not against them. Good point. Jadi yang pertama tadi gue review lagi ada si nutrisi, terus lifestyle tidur, yang mana tadi gue agree banget kalau di Ayurveda tuh ada ada jam-jam tertentu di mana organ itu jadi aktif. Kayak jam 11 sampai jam 1 itu tuh organ yang jam 11 sampai jam 3 sebenarnya itu aktifnya adalah detoksifikasi. Jadi kalau misalnya kagak tidur, belum deep sleep jam segitu, badan lo nggak bisa. Lo nggak recover fully kan? Nggak recover, exactly. Sama. Agree. Terus kemudian kalau gitu yang ketiga apa? Yang ketiga your movement. Manusia itu harus bergerak. Jangan mager. Kalau bisa jangan mager ya, Bo, gitu. Karena tapi enak gak sih mager? Lo harus gerak gitu. Karena juga it's good for joint kan, yang tadi gue bilang. Banyak orang itu yang gue sering lihat itu problemnya kebanyakan duduk, lupa berdiri, tuh nanti ada problem di hip, lower back pain, shoulder karena banyak begini, gitu-gitu. Gitu. Jadi it's good kalau lo bisa juga gerak gitu. Dan gerak ini yang tadi makanya non-exercise activity ya. Non-exercise activity yang lu bisa kerja, be it house chores, bersihin rumah, kayak ngajak jalan anjing kayak gitu, terserah gitu. Tapi manusia itu harus bergerak, sama halnya seperti binatang bergerak. Yang nggak bergerak cuma tumbuhan. Karena tumbuhan juga gerak sih. Daunnya, tapi akarnya kan harus nuncep, kan? Unless you're a plant, you cannot move as much. Kalau harus gerak. Lo punya kaki gitu. Soalnya. Exactly, bersyukurlah bisa bergeraklah karena udah dikasih sama Tuhan bisa bergerak. Bener ya, karena sebenarnya kalau lo nggak gerak, berarti sebenarnya lo tidak mensyukuri apa yang sudah dikasih sama Tuhan. Iya kan? Udah bagus, udah bisa gerak tanpa hambatan gitu. Bener. Gunakan dong. Bener. And then the fourth pillars, hydration, minum air putih. Let's talk about water. Karena menurut gue water aja dikira cuma air doang, padahal kan air tuh beda-beda ya. There's a lot of different water quality. What would you recommend about the ideal water, khususnya kalau buat orang-orang yang tinggal di perkotaan? Karena kan ada banyak jenis air, and then kalau waktu gue di US, we were very strict about the kind of water that we were drinking. Jadi kayak nggak boleh ada di galon plastik. Karena kalau di Indonesia agak susah ya. Agak sulit, di sini udah lo bisa minum dari kemasan aja udah I think the best option. Karena ya kalau di Amerika lo dari tap water kan bisa sih. Di sini kan nggak bisa masalahnya. Jadi I think kemasan it's best gitu. Unfortunately. Tapi that's the best option. The best option in here gitu. Kalau nggak gimana lagi, masa lo tiap hari ngerebus? What's your point of view soal electrolytes? Karena I mean I listen to a few people when they talk about pentingnya si hydration using electrolytes misalnya, and then there is this brand basically is a mix between salt water. What would you thoughts of that? Electrolyte, gue juga minum electrolyte, tapi biasanya when I do training gitu. Karena kalau training kan you sweat a lot.
Ya kan, jadi it's good to replannya supaya lu nggak cram and stuff gitu. Tapi kalau hari-hari sih, tapi kan itu lu paling minum cuma seberapa gitu, satu kemasan udah. Tapi kan lu tetap harus minum air putih, nggak bisa lo gantiin gitu. Gue biasanya sih gitu. And I mean, I'm sure you get your hydration check karena kulit lo masih ini supple banget soalnya Beb ya. Tau gak sih kalau cewek, kan gue mau fokus ini soal fitness for women nih ya. Cewek itu kan tubuhnya kan beda-beda ya. Ada yang bisa kalau kebanyakan kalori atau kebanyakan makan atau nggak gerak, dia kayak deposit fatnya itu beda-beda tuh. Like ada yang ke lengan, ada yang ke pipi. You cannot choose. You really cannot choose on that one? You cannot choose. Karena genetik juga pengaruh kan. Gitu. Ada orang yang misalnya besarnya di bawah, ada yang di atas. Itu genetik juga pengaruh. Sayangnya lu nggak bisa pilih-pilih. Begitu juga ketika ini yang gue sering tanyain adalah, gue mau ngilangin lemak di tangan. Nggak bisa, lu nggak bisa kayak cuma olahraga di sini gitu. Nggak bisa. When you lose the fat as a whole. Itu misteri ilahi ya, mau hilangin mana dulu gitu loh. Tapi lu nggak bisa targetin unless you do cosmetic surgery. Correct. Then you do targeted. Tapi kalau if you do it naturally, diet and also training, lu nggak bisa targetin gitu. Mana dulu yang hilang. Itu udah. Itu Lu pasti common aja. Lose fat ya lu common banget. Makanya. Dan kalau nanya perut gimana? Perut itu pasti yang paling terakhir. Why? Actually Karena ini penyimpanan, Tuhan udah ciptain ini sebagai penyimpanan lemak terakhir. Kebayang gak kalau lu diciptain di sini? Ekses lu di jidat kayak Klingon. Right gitu, nggak bisa. Emang ini terakhir. Makanya kalau lihat orang bentuknya perutnya, ya udah, lu nggak ngeliatnya nggak aneh kan kelebihannya di perut. Kalau misalnya di paha cuma sebelah, aneh kan? Tapi this is the funny thing. Kalau gitu, jadi jangan ditanya. Ini emang udah ini pasti akan terakhir. Diciptain Tuhan supaya nggak aneh, nggak kagok gitu lihatnya. Ya udah, perut buncit kan nggak aneh kan? Jidat yang gede gimana? Ayo. Mungkin kalau nggak di bumi mungkin nggak aneh kali ya. Ini this is really interesting karena tadi lo ngomongin soal si nutrition ini kan. Waktu tahun kemarin gue pertama kali ke Las Vegas. Sebelumnya gue kalau ke US nggak pernah tuh ke Las Vegas, but I went there, and I was so shocked tentang kayak the general population of US tuh ternyata so massive. Karena kan biasanya kan gue cuma ke West Coast. Kalau California itu kan udah seksi-seksi ya kebanyakan, udah kayak ke filter orang-orangnya, udah kayak into health, they're into fitness. And then when I went to Vegas yang ternyata ya mungkin that's like the destination spot buat orang-orang sana kan, itu tuh kayak gendutnya itu beda banget loh sama tipikal gendut yang kita lihat di Indonesia. Mungkin dia itu dietnya beda banget. They have like the sugar is insane. Not only sugar but ultra processed food ya. Ultra processed. Kalau dibilang processed food ya lu masak makanannya juga udah diproses gitu. Tapi ultra processed food. Parah banget. Itu memang parah. Makanya sebaiknya if you in the better is of course the whole food ya gitu. Minimal processing. Itu yang better gitu. Lu masih lihat bentukannya lah gitu. Iya, itu gitu. Gue kaget banget sih kayak kita dijual dengan sebuah kebohongan. Maksudnya kayak we only see US kayak misalnya Hollywood. Mereka itu angkanya yang paling tinggi. It's crazy. It's crazy. Itu kayak gue tuh kalau di sana, gue tuh di sana nyarinya kalau nggak size 2, size 0. Kayak karena smallnya gue tuh buat mereka tuh kayak extra small. It's ridiculous and kalau ngomongin soal deposit fatnya itu kayak kelihatan banget kan ini orang tuh sebenarnya kurus karena kakinya kecil, tulangnya kecil tapi paha sininya pasti deposit ini pasti akan terakhir, perut pasti akan terakhir. Itu insane sih, itu insane. Nah, let's talk about fitness for women karena kan tadi aku bahas sedikit bahwa it's very different kan to when you have a client male or female karena mereka kan physiologically kan beda ya. Dan woman itu kan kita go through different stages. Ada kayak kalau misalnya buat teenager misalnya, kemudian pas kita tadi lo bilang pas lo sebelum lo hamil bahkan atau pas hamilnya itu juga fasenya beda. And then after you give birth and then later when we go to menopause state itu kan pasti you know the body go through stuff yang mana kemudian pasti trainingnya, olahraganya juga harus dibedain, harus di-adjust. Can you help us go through? I know it's such a freaking big topic, tapi kayak such like important highlightnya nih yang harus kita aware as a woman as go through these stages. Nah, kalau berhubung yang gue lakukan itu adalah
strength training, which yang berdasarkan itu functional training, itu sebenarnya yang gue lakukan adalah daily movement. You squat, bayangin aja duduk. Lunges, sama aja kayak lo naik turun tangga, is lunges pattern. And then you do like overhead, putting stuff di atas, itu udah overhead press. Jadi based on daily life sih. Jadi sebenarnya bisa di-go through dari usia remaja sampai tua. Yang dibedakan adalah mungkin load-nya. Gitu. Load-nya dalam artian beratnya atau volumenya dalam artian repetisinya atau sets-nya, ataupun range of motion yang mungkin bisa dibedakan. Mungkin kalau tua ya agak sulit untuk sampai ada nggak ada masalah sampai ke bawah, ada yang terlimitasi range of motion gitu. Mungkin kalau squat nggak bisa sampai bawah tapi cuma sampai sini, nggak masalah. Tapi kan you keep the pattern gitu. Yang gue lakukan itu banyak kan seperti itu, functional training yang emang sehari-hari dipakai gitu. I think that's good. Let's highlight that. Karena kalau misalnya orang berpikir olahraga itu misalnya biar seksi, misalnya biar punya six pack abs. But kalau misalnya itu tidak bisa ditranslate dengan lo bisa beraktivitas dengan baik, sulit kan? Useless. Exactly. Jadi yang mesti dipikirkan adalah gimana ya, keep olahraga to keep you functioning. What is your function on daily life? Itu yang mesti diingat sih gitu. Kayak banyak juga yang bilang, gua mau jadi kayak Jello. Bo, Jello tuh performer ya, Bo ya. Dia emang harus begitu. Lu gitu nggak kerjaan lo? Kalau nggak, apa iya perlu harus gitu banget? Gitu. Iya. And she get paid for her looks as well, so it's different. Beda ya, Say. Makanya itu yang gue selalu bilang. Ingatlah fungsi utama lo tuh apa dalam sehari-hari. Gitu. Mau look good, of course, everyone mau look good naked lah. Tapi apakah tuh harus obsesif segitunya untuk menjadi seperti itu? Iya, apa iya gitu. Okay. Atau lu perlu apa ya olahraga mati-matian gitu kan, sampai nggak pernah rest day, sampai lu cedera. Bo, lu tuh bukan atlet. Kalau atlet emang dia harus juara, dibayarin juga kalau treatment ada sponsor segala macam. Kalau lo enggak, kayaknya nggak worth it ya, Bu. Gitu. That's good point. Jadi semua harus punya intensinya, niatnya apa, fungsi lo apa gitu, jangan lupa gitu. Semua kembali ke niat, intensinya mau apa, and then see in your day to day life. Kayak misalnya contoh, mungkin kalau lo punya anak, your intention is like, gue pengen make sure nanti kalau misalnya anak gue apa-apa, gue bisa angkat. And then anaknya kan as time goes by jadi berat tuh. Gimana gue bisa make sure gue tetap bisa ngangkat anak gue tanpa jadi sakit pinggang. Atau gue bahkan sesimpel punya temen, anaknya baru setahun, tapi dia kayak ada, gue lupa nama istilahnya apa, suka Carpal sakit di sini. Itu ya namanya ya, gue lupa. Pokoknya dia kayak, karena si anaknya kan kalau nyusu suka di sini atau ngais di situ kan. Iya. Kayak orang suka ngadar posisinya tuh netral. Makanya gue selalu bilang postur, alignment. Karena orang banyak ngangeh. Kalau begini, of course di sini bisa lari ke sini. Iya, jadinya kayak orang tenis elbow padahal nggak main tenis gitu. Tapi karena ini kan nggak netral. I see. And then lo nyisuin. Emang jadi ibu tuh nggak gampang gitu. Makanya gue selalu bilang, daripada lo ngejar untuk kurus dulu, fix your posture and core dulu. Karena gini, apalagi jadi ibu ya, apa yang nyaman buat anaknya belum tentu nyaman buat lo loh. Lo bisa begini, begini. Somplak, Bo, gitu. Lo benerin itu dulu. Kalau badan lo enak, lo hari-hari enak, olahraga juga enak gitu. Makanya sabar gitu. Nggak melulu semuanya harus kurus. Tell us about your pregnancy experience. Karena menurut gue itu very inspiring. Because I think what I see on the media, misalnya kayak, aduh hamil tuh kayak susah, melahirkan tuh kayak, gitu. And then your experience was like it's so easy, so breezy. Iya, so easy gitu. Karena gue karena udah ada persiapan ya olahraga, udah lama. Jadi gue itu hamil, walaupun gue hamil nggak muda ya, gue hamil itu 39, melahirkan di usia 40. Wow. Itu gue nggak ada sakit pinggang, nggak ada sakit di pelvic, nggak ada masalah gitu. Postur gue pun gue jalan begitu, keluar pun tetap begitu. Wow. Jalannya nggak ada yang begini-begini gitu juga enggak. Bilang, ibu udah mau lahiran begini. Oh, kenapa cekin sendiri? Keluar juga jalan-jalan aja gitu, santai aja gitu. Karena ya itu ada persiapan gitu loh, physically gitu. Karena emang gampang. Terus juga waktu gue hamil, gue inget banget, gue hamil 14 minggu itu gue terbang ke UK kok. Ipar gue nikah dan gue masih ke Edinburgh dan gue masih hiking ke Arthur Seat. Wow. Gitu. Karena gue punya background olahraga gitu. Jadi physically juga kuat gitu. Dan untungnya
hamilnya waktu itu gue nggak mabok ya, karena emang some people memang ada yang jadi susah bergerak karena nausea dan segala macem. Untungnya gue juga enggak. Jadi my pregnancy was like a breeze. Sampai lahiran tuh santai banget gitu, nggak ada takut, nggak santai gitu. Recovery juga dibilang cukup cepat gitu. I think itu your experience tuh kayak ngingetin gue sama salah satu mentor gue pernah bilang bahwa in life, dalam hidup pasti selalu ada jalan yang sulit, hard, pasti ada hard roadnya. Cuman kita bisa punya freedom buat memilih kapan sih hard road ini datang. Karena kalau ada hard road pasti ada easy road. Cuman kita bisa milih duluan. Lo mau hard road sekarang tapi easy road nanti, atau easy road sekarang atau hard road nanti. Jadi kayak misalnya dalam konteks lo berarti kan gue udah milih hard road gue duluan. Gue udah latihan bertahun-tahun. Jadi pas nanti emang sebenarnya itu sulit gitu. Gue udah bayar kemarin. Gue udah nyicil dari kemarin. Itu kan bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian itu loh. Itu banget. Itu banget gitu. Tapi bener-bener enak, lu mau ngapa-ngapain juga santai. Benar. Jadi pemirsa silahkan memilih mau sakitnya sekarang apa nanti. Nggak bisa milih enggak soalnya pasti datang. Gitu. Mendingan daripada lu nunggu gini sih, lu lakuin sekarang daripada lu terpaksa ngelakuin, karena biasanya tuh udah nggak enak kalau dipaksa gitu, nggak enak. Benar. Gitu. What would you recommend? Tadi ada satu bagian yang mana itu menarik banget karena I saw with my own eyes temen gua yang ya obviously karena sebelum dia lahiran dia juga nggak olahraga, pas hamil dia juga nggak olahraga. Yang ya itu yang kebelah istilahnya apa tadi Beb? Diastasis recti. Itu dah pokoknya susah banget namanya. Semua hamil pasti begitu ya, karena kan tapi yang ini ekstrim banget, anaknya udah TK terus nggak balik lagi ngelatihan, bener. And I was like, maksudnya kayak maksudnya emang pasti kalau hamil balik lagi. Oh dia juga punya skoliosis dan parah banget. And I saw the belly itu kayak flopping aja gitu. What would you? Susah sih, itu yang tadi gue bilang. Makanya yang namanya hamil tuh pasti ada diastasis recti. Kenapa? Itu kan ab separation gitu. Kenapa? Pasti kan perutnya harus ke belakang karena harus kasih room buat bayinya tumbuh, ya kan? Jadi pasti ada ab separation. Menarik, makanya kalau yang pertama kali gue selalu pesan adalah jangan buru-buru mikirin kurus, olahraga high intensity gila-gilaan segala macam. No, fix first your core. Core fix itu sangat penting. Karena apa? Core itu 4 ya. Transfer abdominis, pelvic floor, samping, and then belakang multifidus. Also diaphragm, ya kan? Nah itu tuh yang biasanya suka ke impact adalah sini sama sini. Pelvic floor gimana ya, ketekan ke bawah kan, gitu. Makanya itu, jadi suka nggak bisa nahan pipis juga. Makanya harus dibenerin dulu. Itu it's because your core, pelvic floor is part of your core. And also ini your transfer abdominis ini dirapitin dulu. Dan ini latihannya sebenarnya paling efektif adalah breathing exercise, the right breathing exercise, diaphragmatic breathing exercise. Lalu ada beberapa momen yang bisa bantu. Tapi ya itu butuh waktu, gitu loh. Jadi yang harus dibenerin tuh ini dulu. Kenapa? Akibatnya panjang. Bisa shock, lower back pain, incontinence, even lo sneezing ikut keluar ya. Atau lo loncat dikit, atau lo batuk ikut keluar. Bisa kayak gitu loh, gitu. Jadi makanya sexual intercourse juga mungkin bisa jadi nggak nyaman, nggak macam. Jadi makanya itu harus dibenerin dulu, gitu. Aku selalu bilang nggak usah buru-buru kurus. Benerin dulu gitu loh, struktur lo gitu. Jadi nanti lo gampang ngangkat anak, gampang kehidupan di love juga, quality of life kan, incontinence kayak gitu, back pain, sexual intercourse gitu kan, your daily quality of life gitu loh. Jadi itu dulu yang dibenerin. Think of play the long game gitu loh. Lo benerin core dulu, core fix, and then posture, and then lo nanti olahraga, nanti juga akan kurus kok gitu. Ngapain buru-buru? Gue tuh selalu bilang, it takes 9 months to grow a human. At least you give the same time lah for your body to heal, if that. That's the minimum. Jangan lo buru-buru, enggak, gue maunya 6 bulan udah balik lagi. Badan lo tuh 9 bulan sampai jadi kayak gitu. Kasih waktu lah gitu. Agree. Ya kan? Ini penting banget karena ini juga sebenarnya nyambung tentang gimana olahraga itu bukan cuma fisik, makanya kan ada soal emosinya, ada soal obviously mentally. Kayak tadi gue sharing sebelum kita tapping, awal tahun ini gue snowboarding terus gue kecelakaan, sotoy banget sih, gak kepake wrist guard. Jadi gue fractured. Jadi for many months nggak bisa olahraga karena
mau ngangkat apapun, maksudnya kan I had braces. Iya. Apparently just because these little things gue nggak bisa banyak hal ternyata cuma gini, padahal gue mikir iyalah cuma gini doang, taunya jangan kan itu tulang rawan aja nggak ini aja bisa ini kok, cartilage doang aja bisa nggak. Iya, I was like wah ternyata kamu sangat berharga gitu kan. And then even that for me yang biasanya gue olahraga everyday no problem, sampai sekarang berarti udah mau berapa 6 bulan lebih I'm still struggling to build back my practice, yang mana menurut gue makanya tadi olahraga nggak cuma soal doing the physical movement, tapi juga sebenarnya itu exercise mental, and also tadi contohnya kayak yang lo bilang itu juga emosi juga, karena kayak mungkin aja yang ngasih lo motivasi itu bukan karena lo pengen sehatnya, tapi karena orang lain nanti ngomong apa ya, kok gue masih gendut misalnya gitu. So I think that's why like it's such a package, a wholesome package. Iya, dan if you wanna do it for you, kenapa lu harus lakuin buat orang lain gitu? Agree. Kenapa sih harus divalidasi sama orang? Agree. Gitu. Now let's tapi masalahnya di Indonesia Beb, banyak yang ngomong ya. Yang penting keluarga terdekat lo lah. Agree. Kalau keluarga yang terdekatnya yang justru yang juga terdekat, I don't think like kayak kalau misalnya your husband lah gitu, your partner, your spouse lah. Hopefully gitu. ya teman-teman husbandnya supportive juga. Hopefully, karena ada gitu juga ya. yang enggak. Ada juga sih yang enggak. Untung ya I'm blessed I get a very supportive husband sih. Because gitu. you're also very supportive. Iya, right? kayak dia sangat bantuin. Even kayak baru awal-awal lahiran, itu dia yang nyuruh keluar rumah, gue yang keluar rumah. You need to go out. It's not good if you only stay in your home. It's not good for your mental health. You need to go out. Ini menurut lo emang suami lo doang atau bule kayaknya emang Bule mungkin ya. Bukan mau ngiklanin bule ya, tapi kayaknya agak beda. Kebetulan emang laki gue bule sih. Yeah. Jadi emang dia, bahkan keluarganya, mertua gue pada gitu. Lo udah keluar rumah belum? Oh, gituin gue. Really sweet. Well, kalau emak gue, loh kok mau keluar nanti anakmu gimana gitu. Beda. Ya. Terus ya gue kalau gue pakai keluarga laki gue sama keluarganya buat jadi bumper, disuruh keluar sama John gitu. Gue bumperin aja ya. Bener. Gitu. Karena beda banget gitu. Beda. Dia nyuruh gue keluar. Iya. Makanya nyarilah pria-pria buat atau pokoknya pasangan yang supportive, yang open minded, yang align. Ya, and dia literally hands on banget gitu. Gue nyusuin waktu pas awal-awal kalau punya stok ASI, dia ikut bangun kok sama gue. Jadi begadangnya berdua. So dia gantiin popok, gue netein. Habis itu dia bilang, ya lo kalau bisa mompa gitu. Kalau mompa, jadi kan gue bisa nyusuin gitu. Lo bisa istirahat. Gitu. Itu sebelum nikah udah diobrolin belum soal itu? Nanti kalau punya anak lo bakal jadi bapak kayak gimana? Dia bahkan sebelum hamil nanya dulu ke gue. Kan gue bilang, oke, gue kayaknya siap nih hamil gitu. Pas udah pindah rumah ke rumah yang di sini, dia bilang, lo yakin? Kenapa kok nanya gitu? Gue tanya gitu. Dia bilang, because do you realize that you need to like take a step back for everything? Gitu dia bilang, I know you enjoy being strong. I know you enjoy getting better. Lifting yang angkatnya makin intens segala macam. When you're pregnant and when you have baby, you need to take step back. Bahkan lo mulai dari zero. Lo siap nggak kehilangan itu semua? It's your body lo. Yeah. You're the one who gonna be pregnant. Dia nanya dulu. That's sweet. Iya, dia nanya dulu karena dia nggak mau kalau gue sampai stres gitu. Jadi bukan masalah kesiapan kayak finansial, fisik dan segala macam. Dia tuh nanya gitu. I know kayak exercise. Coaching is part of your life, it's you, it's your identity gitu. Terus kalau berkurang gimana? Yes, itu dia tanya dulu. Wow. Itu bahkan sebelum conceiving. Ya. Bapak-bapak yang mau jadi bapak, ya coba. Dia nanya dulu ke gue gitu. Wow. Gitu, jadi. That's really sweet. Abis itu ya bang, ya oke kok nggak masalah gitu. Yeah. Dan terus dia sangat suportif ya, itu tadi gue bilang malam dia ikut begadang. Waktu pas gue, jadi abis itu pas gue mulai stok dia yang nyusu, jadi pas kita bangun berdua gue mompa dia yang nyusuin gitu. Terus kalau weekend dia kan di rumah, gue keluar sama temen gue sekedar untuk brunch atau gitu. Karena kan lo juga apa ya, Betul, kalau gue dengar dari cerita teman-teman gue yang punya anak dan
I mean in a way husbandnya nggak se-supportive lo, keluarganya nggak se-supportive seperti itu. Pokoknya ya ini tanggung jawab lo gitu. Exactly. And then makanya banyak postpartum depression. You look good. Betul. Like banyak yang akhirnya jadi baby blues berlanjut ke postpartum depression. It's because of that kan. Juga tapi di sini juga ada rasa bahwa ya perempuan tuh harus gitu, jadi ibu tuh harus gitu. While kalau buat suami gue, buat John, adalah no, having baby itu is not a present sentence. You can still be you. You can still do you. Gitu. Buat dia tuh seperti itu. Jadi ya udah gitu. Gue mau olahraga, gue mau apa, dia terserah gitu. Bahkan mau balik kerja itu bilang, gue balik kerja, ya udah mulai cari neni gitu. Kenapa cari neni? Karena dia bilang, lo nggak mungkin kerja nggak ada neni gitu. Pilih dua, kalau lo nggak jadi ibu rumah tangga atau lo titipin daycare. Di sini nggak ada daycare. Tapi kan ada akses untuk neni, ya carilah neni gitu. Jangan lo nggak bisa, jangan semuanya sendiri. Lo nggak bisa, itu tuh dia semua. Jadi tuh semua dia. Even kayak as simple as breastfeeding. Di sini kan, ayo harus ASI, ini gitu kan sangat digalakan ya. Dia tuh bilang ke gue, dia gini bahasanya dia, oh if you don't want or cannot breastfeed, I'm okay. Million of babies survive with formula milk. Jadi nggak masalah. Gitu. Tapi lo masih ngasih? Masih. Tapi jadinya gue nggak stres kan. Tapi malah justru karena pressure ini malah jadi nggak keluar biasanya. Betul. Nah, karena gue nggak ada pressure dari John, iya maklum. Abundance banyak. Exactly. Tapi emang dia orangnya sangat kayak gitu. Oh. Iya kan? Terus kalau misal waktu itu gue belum balik kerja, dibagi tugas. Ini kalau nggak bagi tugas aja malam. Waktu Lukas bangunnya masih banyak ya, malam sebelum jam 12 gue yang bangun, gue yang ngasih susu, lo tidur aja, nanti after jam 12 baru lo yang bangun. Oh wow, gitu ya. Jadi hands on banget, Bo. Penting banget. Yeah. Jadi makanya ini contoh juga teman-teman, gimana fitness ini suami yang bisa mendampingi kamu. Ini kayak semi berdoa gitu. Karena itu ngebantu banget. Agree. Gitu. Agree banget. Makanya ini banyak yang bilang sih emang contoh kayak ibu-ibu punya anak. You look like last time when I met you kayak belum punya anak, Beb. Ya, enggak, vibe-nya masih mirip. Ya kebantu dengan suami yang sangat suportif yang seperti itu. And that's why gimana relationship kita, apalagi the closest intimate relationship itu ngefek banget kan sama kesehatan kita. Now coming to the end, wow sudah 15 menit lagi. Coming to the end of this episode, gue pengen nanya tips yang lebih practical. Misalnya gini, when we talk about like fitness misalnya, kan ada beberapa basic movement kan, ya, I mean correct me if I'm wrong because this is not my expertise. Ada kayak push and pull, misalnya ada kayak terus apa sih? Apakah seingat gue tuh ada kayak beberapa basic thing kan? Can you help us go through that supaya orang ngerti nih loh fondasinya di sini gitu. Pas yang tadi lo udah sebut benar, push and pull. Push and pull itu bisa dua, bisa horizontal ataupun vertikal. Push pull and then squat, lunges, and then core. Core tadi ingat ya, core itu bukan mulu abs. Remember, karena your pelvic floor, your diaphragm and also your multifidus is also part of your core. Bener. Makanya banyak itu orang yang mikirnya sini aja. Makanya goalnya tuh jangan apa yang kelihatan harus punya 6 atau 8 packs gitu. Just because you have that itu estetik kok. Benar. Itu bisa juga pakai alat gitu langsung kelihatan. Lo bisa diusahakan kalau lo emang work on it gitu. Tapi having a 6 packs doesn't mean that you have a strong core sih. Really? Iya dong. Makanya kayak orang-orang kayak apa ya, kayak contoh misalnya mereka pilates misalnya, kan nggak kelihatan kayak nggak six pack, but they're like hard rock. Yes, that's why I go to them to fix my core. I see. It's di luar my expertise. It's not my expertise ya, gue I always like ask for help lah if I'm not the expertise. Okay. I still work with my Pilates instructor fixing my core. I see. Jadi tadi 5 kan? Ada 5 ini. Kenapa 5 ini yang fundamentalnya? Yang fungsional sih kalau aku bilang. Kenapa balik lagi ke sehari-harinya. Fungsional sehari-hari gitu, karena lu ngambil sesuatu dari lantai, it's a deadlifting, right? And then lu duduk itu squat. Lu jalan itu kan satu-satu kaki, lunges pattern, naik tangga lunges pattern. And then lu dorong meja, it's a push. Lu narik, pull. Lo naruh gini, push lagi.
It's very functional. Oh, makanya ada yang vertikal, ada yang horizontal. Ada yang horizontal, karena kayak as simple as itu naruh tas di kabin, kan push. Agree. Gitu. Paling nggak itu kan, dibilang kalau lo mau nggak bisa ngangkat berat, susah juga lo di hari-hari pasti akan ada ngangkat beratnya sih. Koper kabin berapa? 7 kilo kan? Lumayan loh. Bisa lebih kalau lo agak sneaky ya. Ya kan? Tapi kan ya itulah, allowance-nya 7 lah ya, yang dipublish lah ya sama yang lain ya gitu kan. 7 kilo gitu. Berarti latihan aja minimal segitu, just in case lo mau traveling mulu gitu. Ya paling kalau lo traveling solo is not a problem, bisa kan gitu. Gue sama laki gue tuh gitu, zaman pre-baby, dia yang bagian ngambil mobil sewaan, gue yang nurunin barang, dari atas gini segala macam. Jadi tinggal tunggu pengen jalan, dia datang, gue tinggal masuk gitu. Yang mana itu udah di training sebelumnya. Iya kan, jadi bisa nggak harus tunggu-tungguan gitu. Agree, bener. Ini yang mana I think gue mau nge-highlight lagi-lagi soal si functional ini, karena orang mikir lagi-lagi fitness itu adalah supaya lo kelihatan in certain way. Padahal justru goal utamanya menurut gue adalah it's to support your daily life. Exactly. Buat apa lo kelihatan cakep tapi lo ngangkat ini beban dikit sakit punggung, atau enggak ya kan? Nowadays banyak, ini sedih banget sih, nggak banyak banget sih, pokoknya ada beberapa influencer fitness yang meninggal muda tuh nggak lo? Oh gitu. Itu sedih banget. Ya kan? Itu sedih banget karena ternyata ada penyempitan pembuluh darah gara-gara intense exercise-nya dan lain-lain. Gimanapun juga jangan lupa medical check up. Iya benar. Setahun sekali medical check up ya, Bo. Jangan lupa dicek. Iya. Good. And then so that's the 5 thing, and then also kan what I wanna also cover coming to the end lagi-lagi adalah soal reps as well as berapa sih kayak lo harus, kok gue lupa, lo harus ngulang 15 kali, misalnya ada yang 10 kali, ada yang 15 kali movementnya. Tergantung tujuannya apa. I see. So what's the karena kan ada yang rep itu rep ranges itu tergantung. Kalau lo nyari absolute strength mungkin 3-5 reps cukup. Tapi kalau lo tujuan adalah memperbesar massa otot dan hypertrophy, mungkin rep ranges 8-12 lebih efektif. I see. Kayak gitu-gitu. Jadi balik lagi tergantung tujuannya apa. Makanya ketika lo mau latihan juga, lo harus tahu tujuan lo tuh untuk apa. Lo harus satu-satu nih, gitu. Jangan semuanya ya, Po. Gitu, lo maunya apa, satu-satu dijalanin gitu. So kalau misalnya repsnya lebih banyak, tujuannya adalah untuk growing muscle. Biasanya lebih ke membesar massa otot. Kalau misalnya lebih untuk sedikit, strength, absolute strength. And usually itu dikerjain dengan lebih pelan kah atau tempo? Tergantung. Tempo tergantung tujuannya apa gitu. Maksudnya itu juga sangat. Yang penting kalau misalnya itu harus progressive overload supaya tidak stagnan. Bagaimana progressive overload? Itu bisa nambahin reps, bisa nambahin set, bisa nambahin tempo tadi, bisa ngurangin rest. Oh jadi kayak in betweennya tuh bisa restnya dikurangin, gitu. Itu berarti kan lo bisa recover lebih cepat gitu. And this is why you go to school for this. Iya, karena there is a science behind it. Iya, benar. Makanya nggak turun dari langit sih gitu. Jadi tergantung tujuannya apa. Gitu. I see. Gitu. Maka I mean this is why I think yes you can go to like online kan udah banyak tuh informasinya kayak oke, lo mau kayak absnya bagus, do this reps berapa set gitu ya, terus kayak in betweennya restnya adalah seberapa banyak. Tapi ternyata lagi-lagi semua orang badannya beda-beda, tujuannya juga gitu. Beda, yang mana kemudian this is where dan yang pasti formnya juga harus benar ya, percuma juga kalau formnya nggak benar. That's a good point. Gitu, nggak akan hit the right target muscles gitu, takutnya juga malu injured gitu. Jadi form tuh penting sih. Karena itu fondasi juga. Iya, jangan buru-buru. Kalau tips gue untuk pemula adalah lakukan segala macam itu pelan-pelan. Kasarannya bayi aja kita dulu tuh ya, sebelum kita bisa berjalan berlari kan kita ngerangkak dulu. Makanya ini menarik loh, kalau bayi ada yang ngelewatin fase ngerangkak, maksudnya ngerangkaknya nggak proper, there's some development in the brain that is also milestone tuh harus dijalanin sih gitu. Memang nggak semua bayi itu bentuknya merangkak, ada yang scooting gitu. Tapi tuh kan tetap milestone yang dilaluin gitu. Nggak usah buru-buru lah, nggak usah kiasu. Kiasu apaan? Ambisius gitu, nggak usah dilewat-lewatin. Bahasa apa sih kiasu? Singapura. Kiasu baru dengar gue. Jadi nggak usah kayak gitu. Itu kan udah based on research, ada milestone. Ya ikutin aja, nggak usah diburu-buru gitu. Okay. Jadi intinya, yes 5 menit lagi. Jadi intinya summary of today's talk adalah when we talk about fitness,
you need to understand first tentang intensinya apa yang pengen dicapai, dan badannya itu sendiri juga. Karena buat setiap orang pasti beda. Semua orang berbeda, lu nggak bisa compare lu sama orang lain. It's always you versus yourself. Just be better every day, udah gitu. Benar. Jangan lihat orang lain, beda-beda, Bo. Benar. And then of course kalau misalnya pengen hasilnya lebih maksimal, walaupun ya di awal dimulai dengan apapun yang mudah. At the same time as you progressing, momentumnya udah lebih dapat, udah pengen lebih serius, bisa of course get help from coach. Karena tadi juga seperti yang kita omongin, ini ngomongin soal reps, sets, itunya aja ternyata tidak semudah itu. Karena kan kalau zaman sekarang kan kalau misalnya di sosial media banyak tuh kayak coach-coach di Instagram kayak, oh biar lo absnya bagus, nih listnya apa yang lo lakuin, ini berapa set, berapa reps. Padahal kan lagi-lagi nggak bisa disamaratakan karena ya badan orang beda-beda juga kayak gitu. Dan semua orang pace-nya beda-beda, ya nggak bisa lo patokan sama orang lain sih. Agree. So then for people, buat orang-orang yang pengen belajar lebih lanjut sama lo, I know that you are very limited ya slotnya buat klien. Karena harus work-life balance ya, say. Gitu. But just in case mungkin berjodoh nanti pas ngontak lo kayak, oh ada slot nih, how they can find out about you? Can reach on my Instagram at miss_ms_avin AVIN. Oke, nanti bisa tanya-tanya langsung di sana sama Teteh. Aku bilangnya Teteh karena masih muda soalnya. Baiklah. Nggak kelihatan 40. 40 ya? 40. Saya udah kepala 4. 40, buset. Ini belum uban. Kalah nih, kayak gue udah ada berapa uban soalnya. Makasih. Gue mau ngomong makasih so much, coba dicampur-campur. Hybrid ya? Hybrid. Makasih banyak Kevin ya udah datang. Sama lo, aku juga makasih udah diundang. I'm so grateful for you to come, dan akhirnya kita bisa ngobrol lebih lama deh, cuma sekedar hi atau kayak komen-komen di Instagram. And hope to have you again here anytime soon. Sure. And then buat teman-teman di rumah, tadi gue udah bilang kalau misalnya pengen belajar lebih lanjut sama Afin, bisa kontak dia di Instagram. And then we hope to see you in the next episode. Bye. Thank you so much for watching this episode. Semoga bisa bermanfaat dan ngebantu teman-teman buat lebih sehat lagi. Dan sebagai reminder, kalau belum sempat subscribe di channel ini, silahkan subscribe dulu di sini supaya kagak akan ketinggalan episode selanjutnya. Dan juga kalau pengen belajar lebih lanjut lagi tentang ideal exercise, olahraga yang ideal buat tubuh saya. Kalau tadi kan dilihat secara kacamatanya dari Mbak Evi nih. Sekarang kita lihat dari kacamata Ayurveda untuk ngebentuk olahraga yang lebih holistik. Itu udah pernah aku bahas di episode sebelumnya, yang mana bisa diklik link di sini to watch more of that.